dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kita akan pujian dari awal. Katakan ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Kebenaran-Ku padamu ku percaya, Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, meninggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Katakan sebab Engkau kebenaran. Sebab Engkau kebenaran-Ku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan,
takkan ada lagi. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Aku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sangat sekian dari awal, katakan belum pernah ada. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada Terima kasih Tuhan. Karena kami mau bersorak-sorai dan pujian memuliakan Nama. Yang bersemangat untuk memuji Tuhan katakan amin. Amin.
di depanku, rintangan menghadang langkahku. Ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlegak di sisi kananku. Ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhan. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Allah, Allah, sumber kemenanganku. Kita akan pujian dari awal. Di depanku, rintangan menghadang langkahku. Tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Tuhan. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Dari Utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kita akan pujian dari awal. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi,
sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Dahsyat. Persiapkan untuk kita. Katakan kita berbicara mencinta. Kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidup. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sangat pujian dari awal katakan Tuhan. Kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak akan sekali lagi katakan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Titik terendahku kau hadir mengangkatku. Akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga jaramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah
Caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntut tak terbatas di dalam hidupku. Caramu mengangkatku, oh, caramu mengubah hatiku, tak terbatas di dalam hidupku. Terbatas kuasamu, tak terduga caramu, yang ku percaya di setiap langkah hidupku. Terbatas kasih-Mu, tak terduga jalanku. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya, kau yang ku percaya di segala musim hidup. Sekali lagi katakan, kau yang ku percaya, kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa ini. Kembali kami boleh mendengarkan perkataan-perkataan. Oh, caramu sungguh luar biasa. Mengangkat kami, menarik kami, menuntut kami. Terima kasih. Sungguh luar biasa. Kami dudukkan hati kami seperti itu, supaya kami dapat perkataan-perkataan. Terima kasih. Saya bersyukur perkataan-perkataan Tuhan. Terima kasih. Terpujilah. Silakan Tuhan bicara. Carilah kami Tuhan. Pujilah. Mari semua kita yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Oke. Mana orang-orangnya? Kak Keisha atau Kak? Iya. Ya. Oke. Shalom Delita, shalom Kak Cika,
Tak kedengaran. Kedengaran. Suara jilitan tak kedengaran. Ada masalah? Oke, nanti ya, gantian dulu gantian. Tak kedengaran suara jilitan. Sekarang Shalom Kak Esther. Gantian. Salam tulang, salam semuanya. Oke, Shalom Esther. Salam teman. Salam tenang, salam semua, selamat malam. Sekarang coba lagi. Shalom Juhuna. Shalom Kak Cika. Shalom anak muda. Shalom juga. Suaranya jauh loh, Pak. Jauh. Cek satu. Oh. Nah, baru oke. Suaranya jauh. Sekarang mana tadi jelitannya? Oke lah, kalau begitu. Shalom Bang Marvel. Sama yang muda. Salam semuanya. Selamat malam. Sudah ngomongnya jelita, sudah. Salam Pak Tuhan. Salam semuanya. Selamat malam. Malam. Baik. Sekarang siapa lagi? Shalom Tante Bel. Salam semuanya. Selamat malam. Suaranya jauh lagi, Pak. Cek satu. Cek satu. Sudah oke kah? Cek 1, 2, 3. Udah full semua. Sudah ya? Cek 1. Oh, oh iya. Oh, sekarang coba. Sekarang kencang kali kah? Coba saya agak jauh sekarang. Cek 1. Cek 1, 2, 1, 2. Sudah kencang ya? Kayak gini pun sudah kencang. Cek 1, 2. Oke, baik. Jalan ya. Shalom Kak Kesia. Salam semua, selamat malam. Shalom. Ya di mana anaknya? Kesia di kosan. Iya, di kos. Gimana targetnya? Sudah berapa? Sudah dapat nggak target? Udah tinggal buat itu, outputnya gitu. Semangat.
Eh, Pak Janu kok jadi hilang? Shalom Pak Dedi. Shalom Pak, selamat malam semuanya. Pak Dedinya, Pak Janunya. Ya. Baik. Oke, sekarang shalom Bu Uli. Kecil sekali. Baiklah, tadi sudah dengar. Kalau sayup-sayup. Oke, dimatiin ya mic-nya ya. Oke. Sekarang shalom semua yang di studio. Semangat. Baik, puji Tuhan. Oke, coba kita lanjutkan yang tadi pagi ya. Tadi kita bicara apa tadi pagi? Ini tadi apa tadi? Coba baca. Biar ingat. Nanti satu kalimat aja langsung tahu. Oke, terus terakhir kan ada. Oke, apa artinya ini ya? Sekarang bagaimana kita melihat apa sih yang dimaksud dengan Tuhan bekerja di antara kita? Ya. Nah, saudara, perhatikan saudara, ketika dulu dikatakan jawab tadi, Tuhan itu kan setelah Yesus itu dia itu adalah Tuhan. Tapi ingat, jadi dia Tuhan, tapi dia tinggal di dalam, jadi ketuhanannya Yesus itu adalah dia itu tinggal di dalam diri ciptaan. Jadi ini proyek terbaru daripada Allah itu sendiri. Jadi semenjak Yesus ada, semenjak dia memulai pelayanannya, ingat ya, semenjak dia memulai pelayanan, bukan sejak dia lahir menjadi manusia, gitu ya. Jadi semenjak dia memulai pelayanannya, disitulah dia itu mulai, jadi ini satu zaman yang baru. Benar-benar Tuhan yang tadinya tidak pernah dilihat oleh siapapun, tidak pernah dikenal oleh siapapun. Jadi ketika Allah itu menjadi manusia, jadi yang pertama-tama mengenal Allah itu adalah Yesus. Ya, coba ya saya katakan pelan-pelan. Saudara nggak pernah mendengarkan ini dari orang lain. Mungkin dari persekutuan kita di sini sudah sering saudara dengarkan. Cuman baru kali ini saya mencoba menjelaskan dengan sangat baik supaya kita mengerti kenapa sekarang ini ketika di kedatangannya Tuhan yang kedua kali, kenapa semakin hari semakin jelas. Jadi di waktu yang lampau kita itu belum bisa melihat keselamatan kita. Memang jelas. Memang dengan iman, iya. Oke, dengan iman. Tapi itu boleh dikatakan iman yang meraba-raba. Lebih ke arah doktrin sebetulnya.
Jadi selama ini kita itu diajar oleh manusia, ya. Jadi ketika dalam ketekunan Tuhan itu terus bekerja, dia terus menunggu waktunya. Jadi lihat kedatangan yang kedua, dia berdiri di muka pintu, dia ketok. Oke? Kan dibilang di perkataan. Jadi kalau perkataan Yesus itu sebetulnya itulah perkataan yang paling murni, perkataan Tuhan Yesus. Yang lain perkataan Paulus, perkataan siapapun gitu ya, itu tidak langsung. Perkataan Tuhan melalui mereka itu tidak langsung. Jadi masih lewat saringan. Tetapi kalau Yesus tidak, spontan. Makanya ketika dia menanyakan, menurut kalian siapakah aku ini? Jadi ketika tiba-tiba Petrus menjawab, langsung Yesus mengenalinya. Langsung dia mengatakan, bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, tapi Bapakku yang di sorga. Perhatikan ya. Jadi itu adalah perkataan langsung daripada Bapa, dari Allah yang tidak kelihatan itu. Tetapi Yesus, karena memang Allah itu yang memperkenalkan Yesus. Engkaulah anakku yang kukasihi. Engkau adalah anakku. Kepada siapapun, kepada malaikat apapun, di zaman yang dulu belum pernah diucapkan kepada makhluk manapun. Nah, jadi ketika Allah mengatakan Yesus itu anaknya, ingat ya, ini dari pihaknya Tuhan, dari pihak Allah yang tidak kelihatan. Oke? Yesus tidak pernah mengangkat dirinya jadi Tuhan. Yesus yang dari dirinya sebagai manusia itu. Makanya di dalam diri Yesus itu, kalau saudara perhatikan, dia ketat sekali menjaga posisinya. Oke? Jadi bagi kita semua, Yesus itu Tuhan. Itu harga mati. Oke? Tetapi kalau kita membayangkan Yesus itu seperti Tuhan yang tidak pernah kita lihat itu, kita tidak akan pernah mengenal Tuhan yang tidak kelihatan itu. Karena targetnya adalah mengenal Allah yang tidak kelihatan, yang misteri itu. Jadi sekalipun Musa berhadapan muka dengan muka, tetap juga dia terbatas. Jadi Allah yang mengatakan. Nah, jadi ketika Allah itu memperkenalkan dirinya sebagai Yahweh, posisinya itu sama dengan, jadi Yahweh di situ posisinya sama dengan Yesus. Jadi Yahweh dan Allah yang tidak kelihatan itu satu. Oke, termasuk dengan Yesus, termasuk dengan Tuhan yang datang kedua kali ini. Tapi ingat, jadi mungkin tentang Yesus kita boleh menerima dia, tetapi tentang yang datang kedua kali ini dalam wujud perempuan, mungkin kita sulit menerimanya. Ya. Jadi dalam hal ini, termasuk Tuhan yang Maha Kuasa tidak pernah mengangkat dirinya jadi Tuhan. Tidak. Tetapi kalau dia adalah Tuhan yang berinkarnasi kedua kali, itu kebenaran. Lihat ya, dari sini kita bisa mempelajari apa artinya Roh Kristus dan Antikristus. Gitu ya. Mereka tidak mencari pujian manusia. Nah, sekarang prosesnya itu berlanjut dia. Perhatikan ya.
Tidak ada orang yang pernah mengenal Allah. Tidak ada orang yang pernah melihat Yesus, melihat Allah maksudnya. Tidak ada orang yang pernah melihat Bapa. Kecuali anak dan kepada siapa dia menyatakannya. Makanya ketika Filipus minta kepada Yesus, Guru, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup katanya. Jadi jawaban Yesus itu kebenaran. Gimana kamu ini, Filipus? Sekian lama kamu bersama dengan aku, kamu belum melihat Bapa. Percayalah, ini kebenaran ini. Jadi bayangkan kita ini sama-sama. Saya ini guru saudara misalnya, ya, yang saudara anggap bisa mengajari saudara pada waktu itu gitu ya. Lalu saya mengatakan, percayalah, kalau kamu lihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Perhatikan. Jadi langsung orang-orang itu, jadi itu nggak langsung diterima bulat-bulat sama pikiran manusia. Filipus nggak langsung menerima itu bulat-bulat. Kalau enggak, pastilah dia itu langsung rempah gitu. Kalau dia bisa menelan itu bulat-bulat. Makanya kan ketika Yesus itu yang mau disalibkan itu kan, karena ada perwira yang mau menangkap dia itu kan, ketika dia bilang akulah dia, langsung terlempar kan. Itu bobotnya. Jadi perhatikan di situ. Oke? Jadi benar-benar saudara di dalam diri Yesus itu benar-benar saudara, itu satu peristiwa yang sangat luar biasa. Tetapi ingat, proyeknya adalah Allah menjadi manusia. Ini yang luar biasa. Makanya sudah di kedatangan yang kedua kali, ya. Jadi itu benar-benar lebih nyata lagi dari kedatangan yang pertama. Ingat saudara, ketika Yesus datang dulu ke muka bumi, semua orang gak kenal dia. Termasuk ketika Yesus, kalau saudara perhatikan, makanya ketika dia dicobai, dia kan mesti dicobai. Yesus dicobai loh saudara. Jadi jangan bilang di situ, jadi saudara tidak boleh mencampur. Jangan di-mix gitu. Jadi jangan bilang dia, oh dia Allah, 100% Allah, 100%. Nggak bisa kayak gitu. Itu doktrin. Allah nggak menjelaskan kayak gitu. Jadi ketika Yesus berbicara, perhatikan, Allah yang tidak kelihatan itu benar-benar berbicara melalui manusia Yesus itu. Benar-benar. Dan dia adalah Tuhan itu sendiri. Sulit sekali terima kasih. Tapi itulah kenyataan. Oke? Tapi lihat. Ketika dia itu mengatakan, kenapa engkau meninggalkan aku? Jadi ketika Allah meninggalkan dia, lihat itu nyata. Jangan bilang itu pura-pura. Ketika dia bilang seperti mau mati rasanya, itu nyata. Gimana saudara Yesus itu harus gentar menghadapi kematian? Gimana? Gak masuk akal. Ingat ketika Lazarus mati, dia mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Akulah kebangkitan dan hidup. Ya, jadi dia mengatakan itu spontan. Jadi semua perkataan Yesus itu adalah firman yang belum pernah didengar oleh semua perkataan. Jadi saudara, Allah itu
ketika dia hanya berpikir saja di dalam hatinya, itu sudah jadi karya semua itu, saudara. Iya. Makanya ketika dia melihat kita, makanya ketika dia nunggu kita di pintu itu, saudara, dia nggak melakukan apa-apa. Dia nggak mempengaruhi kita. Tapi tahu gak, saudara? Sekarang zamannya adalah sama seperti Yesus tadi. Perhatikan bagaimana spontanitas dia. Perhatikan ya. Ingat, saudara, ketika dia mengatakan, kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Lihat, pertama. Pegang dulu itu ya. Lalu dia mengatakan, kalau boleh, dia seperti mau mati rasanya. Oke? Lihat, dia mengatakan, dia juga adalah kebangkitan dan hidup. Tapi kenapa dia takut mati? Coba lihat situ. Mati yang bagaimana ini? Oh, yang mendengarkan suara dia, yang dalam kuburan aja harus bangkit. Bayangin tuh, hebatnya itu firman itu. Saatnya akan tiba dan sudah tiba, orang-orang dalam kuburan akan mendengarkan suara. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Langsung, saudara, orang-orang yang merindukan keselamatan, yang merindukan kebenaran di masa lampau, langsung dia hidup. Langsung bangkit dia. Begitu mendengarkan perkataan itu. Makanya dia katakan, saatnya akan tiba dan sudah tiba. Langsung dikuncinya. Iya. Dia nggak tunggu. Makanya ketika dia mengatakan, aku datang segera. Seandainya orang benar-benar percaya kepada kata-kata itu adalah Tuhan. Ketika mereka mendengarkan Tuhan sudah datang, roh mereka harus melonjak. Iya. Itulah artinya harusnya orang yang berjaga-jaga. Tetapi kalau orang gak berjaga-jaga, mereka gak akan mendengarkan suara mempelai. Mempelai datang, mereka gak mendengarnya. Mereka terus dengan perkataan yang lama. Mereka terus melihat tanda-tanda. Tak ada ubahnya mereka seperti murid-murid yang terus memandang ke langit. Iya, dipandang terus. Sampai turun 2 malaikat untuk mengingatkan mereka. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Ngerti kalian firman? Jadi saudara, ketika Yohanes menulis, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi daging dan diam di antara kita. Mungkin mereka mengatakan fokus kepada Yesus, tapi pada waktu Yohanes menulis itu, Yesus sudah naik ke sorga kan? Tapi dia mengatakan dia tinggal di antara kita. Yesus juga mengatakan, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Ya, ketahuilah katanya, aku tidak membiarkan engkau seorang diri. Lebih berguna bagimu jika aku pergi. Engkau harus tinggal di Yerusalem dan menantikan janji Bapa. Ya saudara, perkataan itu tepat semua. Jadi saudara, sekian waktu lamanya umat Kristen itu tertidur. Iya. Kasihan sekali.
tidak mengerti apa artinya firman bersama-sama dengan kita. Ketika engkau menyimpan perkataan Tuhan Yesus, kalau engkau simpan terus perkataan, ketika engkau berani makan firman-Nya Tuhan, makan tubuhnya Tuhan, minum darahnya Tuhan, itu semuanya berbicara mengenai firman, saudara. Itu mengenai kata-kata, kata-kata yang murni, kata-kata yang spontan. Tahukah saudara? Tadi kita semua beraktivitas. Oke? Saya tidak mempersiapkan diri untuk sesuatu apa yang mau saya sampaikan. Tidak. Tapi mari, tadi pagi saya katakan apa? Mari kita lihat. Mari kita dengarkan. Tuhan mau jelaskan apa. Saudara, ketika saya mengatakan itu, apa yang ada di hati saya? Yang ada di hati saya adalah kami ini semua ciptaannya Tuhan. Ya. Tak ada sedikit pun di sini yang bisa mengatakan dirinya dia Tuhan. Nggak boleh. Itu antikris. Yesus sekalipun Allah sendiri yang mengatakan dan pernah didengarkan oleh murid-muridnya, dengarkanlah dia. Bayangin saudara, itu suara dari sorga langsung. Tapi tahukah saudara, Yesus tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada murid-muridnya. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Bayangkan pertanyaan itu bukan untuk dijawab, tapi nadanya bertanya. Tapi pada waktu itu, pikiran Petrus itu masih negatif. Seolah-olah pertanyaan itu kayak menyasar dirinya. Kamu mau jawab apa? Kamu ingat gak dulu? Seolah-olah Yesus itu iblis. Yesus Tuhan, bukan iblis. Yesus itu Kristus, bukan antikristus. Jadi ketika dia mengatakan itu, dia sedang menciptakan sesuatu di dalam diri Petrus. Dia mau membuat perjalanan Petrus adalah mengenal apa arti mengasihi Tuhan. Itu gak bisa dijawab setahun, 2 tahun. Itu dijawab seumur hidup. Satu fase. Iya. Makanya saudara, di 7 tahun sisa hidupnya, disitulah baru dia dengan tekun saudara mempelajari sebetulnya apa sih artinya mengasihi Tuhan itu, apa sih artinya. Perenungan dia melihat perjalanannya, gagal, dia nggak menemukan artinya. Iya, dia ingat semua perkataan Tuhan Yesus. Dia mulai selami, sebetulnya Yesus ini siapa sih gitu. Ketika dia naik, sebetulnya dia kemana sih? Fresh saudara pada waktu itu. Pada waktu itu saudara, Yesus masih sering menampakkan diri. Tapi sudah dalam rupa-rupa yang lain saudara. Tapi dia tahu. Itu Tuhan. Nah, dia mengenalinya. Bukan dari rupa. Dia kenalinya. Tapi dari pengalamannya. Dia tahu, dia kenali firman yang murni.
Beberapa hari ini kita belajar tentang hataido Tuhan. Sekarang Tuhan mau ngajari kita hata yang bagaimana sih? Yang dimaksud adalah perkataan dari Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenali? Ketika hati kita tulus yang pertama-tama, ketika kita percaya anugerah Tuhan, niscaya kita sudah minta daripadanya. Nanti dia bilang, dari dalam hatimu akan muncul mata air kehidupan. Berbual-bual dia. Kalau engkau kenal siapa dia yang berdiri di depanmu. Jadi perkataan Yesus itu menantang si perempuan itu. Oh, belum ada saudara. Di antara orang-orang pada waktu tidak ada yang mengenal bagaimana munculnya Mesias itu. Jangan saudara pikir karena Maria yang melahirkan Yesus lalu dia mengenal Mesias itu. Dia hanya melahirkan. Memang puji Tuhan. Lalu dia bernubuat. Berbahagialah orang, setiap perempuan-perempuan di muka bumi akan menyebutkan aku berbahagia. Sehingga saudara, ada yang sampai menyembahnya kan? Ada agama yang menyembahnya kan? Ya. Gak mengenali. Makanya Yesus sampai bilang, siapakah ibuku? Saya pikir asal-asal dia ngomong. Ya betul juga lah. Ingat tadi saudara, Tuhan kan spontan ngomongnya. Kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Ya kan? Berarti dia Bapa. Bayangkan pada waktu itu saudara. Murid-murid melihat Allah, tapi tidak mati. Hebat loh. Pada waktu pencurahan Roh Kudus pertama-tama, Ananias tidak tahu Allah mau menampakkan dirinya dalam wujud sebagaimana ada dirinya. Dia berani bohong. Pada waktu itu Petrus itu spontan. Kenapa kamu dustai Roh Kudus? Kok berani kamu? Kamu gak tahu? Sekarang ini Tuhan yang dilihat Musa itu ada di sini. Kira-kira kayak gitu loh saudara. Tapi memang Petrus gak sadar. Tiba-tiba mati. Oke? Lalu berikutnya datang istrinya. Mati juga. Kok kalian bersepakat? Tapi ingat pada waktu itu saudara, kita tidak dengar lagi ada peristiwa yang lain. Ada peristiwa yang lain saudara, di mana ketika mereka tidak menghargai perjamuan kudus, itu banyak yang mati. Iya. Oke? Tapi lihat, karena ini pekerjaan Tuhan, tidak bisa kita prediksi. Jadi pada waktu Yesus mengatakan, kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Tingginya perkataan. Lihat, disitulah Allah yang tidak kelihatan itu berbicara. Oke, langsung, itu langsung saudara. Nah, jadi ketika ibunya sama saudara-saudaranya nunggu di luar, mereka bilanglah sama dia, orang tuamu ada di luar. Lihat, pada waktu itu spontan juga. Lihat, ketika dia spontan itu saudara, lihat siapa yang bicara.
Kenali. Mesti belajar kita kenali ini, saudara. Supaya kita ngerti di zaman apa kita sekarang. Ya. Jadi apa yang saudara alami, apa yang saudara saksikan, lihat. Di satu sisi, dia adalah Allah yang kasih yang luar biasa. Itu gak bisa berubah, saudara. Ya. Dia sedang menampakkan diri. Ingat, jadi kita mesti mulai akal kita itu tumbuh. Pikiran kita itu bertumbuh. Hikmat kita itu bertumbuh. Oke, cermati setiap pekerjaan Tuhan. Saya sudah terangkan tadi. Emang siapa ibuku katanya? Jadi kalau sudah ngomong kayak gitu, ya iyalah. Berani kali ciptaan itu mengatakan dia ibunya, penciptanya gitu. Cobalah. Ya. Jadi saudara lihat perkembangan daripada firman. Ada perkembangannya sesuai dengan zaman. Ya. Kenapa saudara? Kenapa Tuhan harus menghargai manusia ini? Kenapa rasanya dia tidak campur tangan dalam banyak hal? Tapi diam-diam kita mesti percaya dia memerintah segala sesuatu. Iya. Saudara nggak bisa membiarkan kejaliman merajalela. Nggak bisa. Tapi bukan berarti engkau dengan kekuatanmu menghentikan kejaliman. Tapi dengan percaya Tuhan sudah datang. Lihat saudara segala pergolakan yang terjadi saudara. Iya. Rasanya saudara, ketika kita melihat hidup kita, rasanya saudara, banyak orang belakangan ini saudara, oleh karena sulitnya pekerjaan, banyak orang rasanya takut kehilangan pekerjaan. Ditahankan. Iya. Seolah-olah saudara, sangat bergantung sekali dengan pekerjaan. Tapi bagi saudara, ketika engkau sudah percaya Yesus sudah datang, ayo meningkat. Imanmu mesti meningkat. Jangan biarkan dunia ini merajalela. Tetap saudara, Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Iya. Makanya di sini kita gentar. Pasti gentar. Tentang kesehatan kita, tentang yang kita miliki, tentang anak-anak kita. Kita mesti melihat, mesti berani melihat Tuhan menampakkan diri. Ingat tadi saudara. Jadi ketika Yesus mengatakan, jadi hanya beberapa kali saudara, hanya beberapa kali kita dengarkan keluhan dia. Oke? Dia mengeluh ketidakpercayaannya Maria. Mas tuh hatinya dia sedih sekali loh. Iya. Terus bagaimana juga dia melihat lambannya murid-muridnya. Ya. Dia tidur di buritan itu saudara, kapal itu
Sementara muridnya ketakutan gitu. Dia harus marahin mereka. Sampai berapa lama aku bersama dengan kamu? Lihat semua itu saudara. Dan memang setiap hari, setiap pagi, dia itu sujud di kaki Bapa. Dia benar-benar berdoa. Dari situlah kita melihat dari sudut pandangnya manusia. Ya. Dan dari situlah nanti kita belajar. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kita, belajarlah daripadaku. Jadi kita sedang belajar di kaki Tuhan sekarang. Di kaki Tuhan Yesus. Oke? Tapi Tuhan Yesus yang datang kedua kali. Walaupun kita tidak diajar oleh Tuhan yang Maha Kuasa ini secara langsung, tapi firman-Nya ini adalah Allah itu sendiri. Di sini kita akan melihat Allah itu semakin luas dia. Makanya dia sudah mengatakan di awal, kita akan sedang memasuki era di mana batas-batas negara itu sedang diangkat. Batas-batas bangsa sedang diangkat. Ya. Oh, saudara pikir bisa terus merajalela koruptor-koruptor di bangsa kita? Mana bisa? Mereka itu rasanya saudara itu di atas angin. Ketawa-ketawa mereka di atas penderitaan rakyat kecil. Iya. Sadis. Udah benar-benar dia bohong gitu, tapi dia terus pertahankan karena dia punya kuasa. Tahukah saudara? Itu ada buat nenek kayak gini. Si apa itu presidennya Korea Utara itu bukan benarannya, tapi harus cuma baca. Jadi saya ini berikan waktu saya 1 bulan. Ini aja kayak apa? Kayak cerita-cerita, bukan benar. Tapi saudara, saya dalam hati, berikan saya waktu 1 bulan jadi presiden Indonesia. Dan siapkan saya ke bulan masa. Saya akan bunuh semua koruptor. Dan saya akan hukum mati langsung. Saudara pikir, walaupun itu cuma kayak main-main gitu. Tapi tahukah saudara, itu derita orang yang sudah muak dengan budaya itu. Iya. Apa artinya itu saudara? Artinya Tuhan sedang menampakkan dirinya menghukum segala kejahatan. Iya. Jadi jangan saudara pikir keadaan sama aja. Tidak. Para pemimpin-pemimpin bangsa harus gentar sama Tuhan. Gak ada orang yang bisa meninggikan dirinya. Israel yang selama ini merasa bangga sekali dengan Allahnya dia. Oh, sudah pikir. Lalu orang Kristen mau gimana pun pokoknya bela terus. Karena itu induk kami, kira-kira kayak gitu. Oh, gak bisa kayak gitu. Memang mereka bangsa pilihan, oke. Tapi selanjutnya, bukankah karena mereka menolak, lalu sampai hari ini kan mereka katakan tidak menerima Yesus. Jadi jangan karena Yerusalem itu Israel lalu kita bela dia. Gak bisa kayak gitu. Gak bisa. Iya. Oh, bukan sedang bela negara lain juga ya, bukan. Tapi maksudnya Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau boleh dikatakan, Allah di atas Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, kira-kira begitu. Mereka terlalu ini sekali dengan Allah mereka itu loh saudara. Sehingga mereka menganggap
Yang lain itu nggak ada nilainya gitu. Sudah berubah. Yesus saja kagum dengan iman di luar orang Yahudi. Dia menemukan iman yang sejati di luar bangsa Yahudi. Kalau tahu nggak saudara? Yesus itu diutus untuk orang Yahudi. Hanya saja saudara, dia sudah berfirman, ada domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Itulah kita. Tapi tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, anak pun tidak tahu. Dia berani bilang kayak gitu. Yesus nggak tahu. Jadi jangan saudara bilang, Yesus kok nggak tahu? Dia bilang aja, kalau boleh, kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapalah? Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Benar-benar loh seperti mau mati. Benar-benar dia jengkel loh sama murid-muridnya ketika murid-muridnya tidak menemani dia. Karena mereka pikir, Yesus ini kan dia sudah bisa melakukan segalanya. Gak ada takut-takutnya dia. Lalu kenapalah Tuhan Yesus itu suruh mereka bawa pedang? Dulu kamu kan aku gak suruh bawa apa-apa kan? Sekarang bawalah pedang katanya. Bawa juga bekal katanya. Iya kan? Jadi nggak boleh saudara, pokoknya dengan iman. Nggak kayak gitu. Iya. Kita mesti berjaga-jaga. Itu namanya. Tapi apakah itu dipakai? Apakah tujuan Yesus untuk supaya dia itu supaya murid-muridnya itu membantu dia, supaya dia tidak jadi tangkap? Kan tidak. Buktinya ketika dipakai, orang sarungkan pedangnya itu. Karena orang yang menggunakan pedang akan kena pedang juga. Ya. Karena itu firman Tuhan, itu Taurat. Jadi lihat benar-benar di sana saudara. Ketika murid-muridnya bilang, nanti kalau sampai kerajaanmu, biarlah satu anakku di samping kiri, satu samping kanan. Emang kamu bisa meminum cawan yang harus minum? Kamu bisa katanya. Memang kamu akan minum cawan yang harus aku minum. Tetapi mengenai di samping kanan siapa kiri, siapa samping kanan siapa samping kiri, itu bukan wewenang. Itu wewenang Bapa yang di sorga. Lihat itu saudara. Saudara mesti lihat perbedaannya. Dari situlah nanti kita tahu. Baru kita mengerti apa artinya Tuhan datang kedua kali berinkarnasi. Tahu nggak saudara? Ketika saya punya iman mengatakan Allah akan mengajar kita. Tahu kan saudara? Itu rahasia yang saya tahu. Ya. Dan dia harus backup saya. Dia harus buat saya punya pengalaman supaya saya berani ngomong. Kan seperti itu yang dilakukan dia sama Musa kan? Apa yang ada di tangan? Lemparin. Ini untuk membangkitkan keyakinan dia. Supaya dia berani diutus. Sama dengan kita. Tapi ingat. Bukan berarti kamu bisa mengangkat dirimu. Kamu itu ciptaan, masih tahu diri. Itu harus ada saudara. Itulah gunanya penghakiman dan pengajaran. Jadi ingat. Ketika saya bicara ini saudara. Saudara mesti simpan dalam pikiran saudara. Tidak ada yang meninggikan diri di sini. Enggak. Bayangkan kita tahu. Bayangkanlah saudara. Ketika Yesus itu mengatakan kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Tinggi sekali perkataan itu saudara. Pada waktu itu Yesus benar-benar manusia seperti mereka.
Ya. Dan mungkin pada waktu itu Yohanes Pembaptis, saudara. Jadi dia itu, saudara, kenapa dia itu sampai mengagung-agungkan Yesus itu? Membuka tali kasutnya pun aku nggak berani. Itu dia rasakan di alam rohnya, di rohnya itu dirasakan. Besar sekali orang ini. Jadi Yohanes Pembaptis itu bisa merasakan gerakan-gerakan roh gitu loh. Dia nabi terakhir. Dia bisa merasakan itu. Jadi siapapun orang berikutnya yang merasakan sedikit karunia Allah, kalau dia tidak dihakimi, dia tetap adalah pembuat kejahatan. Siapapun dia. Makanya Tuhan katakan, anyah dari hadapanku pembuat kejahatan. Karena apa? Karena orang-orang itu memuji dirinya. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Atau kalau pendeta sekarang, bukankah kami sudah mendirikan gereja besar di mana-mana? Bahkan kalau ada orang di planet Mars, mungkin sudah ada GBI Mars. Kira-kira kayak gitu. Makanya perlu dihajar. Makanya sekarang ini saudara, kita sedang belajar. Ketika kita berbicara mengenai dari Alkitab, saudara, Yesus itu mengingatkan kita semua perkataannya. Ini loh. Kamu ingatkan yang aku katakan ini. Kamu mesti cepat lolos dari situ. Lihat bagaimana Yesus memang mengajar murid-muridnya membuat mujizat. Tapi kamu sekarang sudah masuk di zaman yang baru. Sudah lewat masa itu ya. Tapi bukan berarti kamu tidak tinggal di dalam pemeliharaan Tuhan. Gak perlu kamu tekan-tekan imanmu. Gak perlu kamu perkatakan A, perkatakan B, supaya yang baik datang kepadamu. Tidak. Sekarang engkau mesti bisa melihat Tuhan dalam segala keadaan. Gitu sudah. Bahkan sekarang Tuhan itu berinkarnasi. Kalau kita tidak mengalami penampakan Tuhan, kita gak bisa jadi saksinya Tuhan. Gak akan bisa kita bilang sama orang Tuhan ini sudah datang, kita gak tahu. Kita gak akan bisa ngomong seperti Yesus. Kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Bayangkan benar-benar saudara, ketika dia sampai saudara, dia mau menyerahkan nyawanya itu. Disitulah detik terakhir dia benar-benar mengalami ditinggalkan oleh Allah. Oh, ditinggalkan itu bukan kayak gini saudara. Oh, dia lihat, oh gak ada Tuhan. Bukan, itu perasaan. Perasaan kosong. Itu yang kita rasakan ketika kita mengalami satu tekanan yang besar. Rasanya Tuhan tidak ada. Ketika kita mengalami suatu penyakit, lalu kita search di Google gitu tentang sakit itu, bla 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 bla. Makin lama kita makin kehilangan kekuatan kita. Itu masa saudara. Itu satu jalan. Jangan negatif tentang itu. Yesus sendiri mengatakan seperti mau mati rasanya. Yesus sendiri mengatakan dia ditinggalkan. Bayangkan bagaimana Yohanes Pembaptis, betapa setianya dia menjaga iman. Tapi di ending hidupnya, dia tidak melihat Yesus datang menjenguk dia. Kecewa. Harapannya begitu. Harapannya Yesus yang datang dari Allah itu akan menguatkan dia. Kita kan gak tahu kan.
Apa pandangan Allah yang di sorga itu tentang Yohanes Pembaptis? Adakah yang bisa menjelaskannya? Ada? Adakah yang bisa menjelaskan ketika Yesus mengatakan, kepadamu kuserahkan nyawaku. Eloah, kenapa kau tinggalkan aku? Padahal baru sebelumnya dengan iman dia mengatakan kepada yang di samping kanannya, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Tapi ending setelah itu dia benar-benar mengalami ditinggalkan oleh Bapa. Coba lihat itu. Sekarang kau mesti percaya. Yesus sudah menang. Sehingga engkau tidak perlu merasa ditinggalkan lagi. Ingat, Yesus sudah menang. Yesuslah jalan. Iya. Dia jalan. Masih ingatkah saudara? Dia menyuruh kita memakan dia. Masih ingatkah saudara? Berarti engkau boleh percaya. Kemana Yesus pergi, kamu tahu jalan ke situ. Engkau mesti percaya. Engkau mesti tahu di mana Tuhan sekarang. Itu bukan masalah, oh di hatiku. Kalau engkau benar percaya di hatimu, kenapa engkau khawatir? Kenapa engkau takut? Kenapa engkau lebih percaya kalau engkau stroke? Kenapa percaya? Kalau Tuhan ada di hatimu. Kenapa stroke itu bisa memisahkan engkau dari Tuhan? Kenapa engkau lebih percaya pada obat-obatan? Kenapa engkau percaya sama Tuhan? Kalau benar Tuhan ada di hatimu, jadi sebenarnya Tuhan ada di mana? Harta itu Tuhan. Percaya kan? Apa yang kau simpan di pikiran? Apa yang kau pegang? Apakah cita-cita hidupmu? Keputusan apa yang engkau ambil di hari-hari terakhir ini sangat menentukan kemana akhir hidup. Yes. Saya sudah katakan berulang-ulang. Ingat saudara, Yesus saja. Coba lihat itu. Kita mesti benar-benar merenungkan bagaimana Yesus menjalani hidup. Mesti benar-benar. Kita mesti mendengarkan cerita yang keluar dari mulutnya sendiri. Engkau mesti bisa mendengarkan detak jantungnya Tuhan Yesus itu. Itulah artinya Tuhan sedang datang di sini. Itulah artinya Tuhan sedang datang kedua kali. Kita bukan menantikan sosok lalu berjubah putih segala macam. Bukan, kita nggak menantikan itu. Engkau mesti mengenali suaranya. Kalau engkau mengerti tentang karunia dan siapa dia yang berdiri, yang berkata-kata kepada. Lihat pada waktu saudara, Yesus itu sama-sama. Biasa murid-muridnya mereka pergi ke pesta, mereka sama, biasa. Ya. Tapi pernahkah saudara renungkan bagaimana dia merasa sendirian?
Dia nggak punya teman. Makanya dia mengatakan di akhir zaman pun, dia berdiri di muka pintu hati manusia. Dan ketika dibuka, ya saudara, ketika kita itu bersekutu dengan Tuhan, kita sudah percaya. Coba lihat bagaimana hati kita. Kalau mood kita lagi baik, kita mendengarkan dengan serius. Tapi kalau tidak, kita menganggap sepi kemurahan Tuhan. Itu sebabnya sekarang. Tadi saya katakan, bagaimana kita mengenali pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Iya. Kita mesti mengenali. Saya sudah ceritakan dengan gamblang tadi, saudara. Semua peristiwa-peristiwa itu. Iya. Harus lahir iman kita. Kita mesti melihat dengan jelas bagaimana Tuhan itu benar-benar nyata mengajar. Saudara juga mesti menceritakan perjumpaanmu dengan Tuhan. Engkau mesti menceritakan pengalaman dihajar sama Tuhan. Ya. Hanya engkau yang tahu. Ketika saya ceritakan, ketika saya ceritakan kepada saudara tentang istri saya dulu, istri saya gak kayak gini. Iya. Jadi kalau istri saya bilang, tapi kan pintar. Mami lebih pintar dari saya. Iya. Hanya sekarang kita seperti orang bodoh. Karena kita sudah berusaha. Tapi lihat, di tengah kalian, disinilah saudara Tuhan, engkau mesti melihat Tuhan benar-benar menampakkan diri di antara kita. Iya. Lihat. Rasanya saudara, kita seperti orang kalah. Rasanya kita seperti orang kalah terus. Iya. Beda saudara. Justru ketika Yesus itu, perhatikan dia saudara. Ketika dia merasakan benar-benar dia harus mengalami apa yang akan dialami oleh umat manusia. Apa yang akan dialami oleh para pengikutnya. Lihat saudara. Lihat. Ketika Yesus menang, itu berarti adalah kemenangan bagi para pengikutnya. Iya. Engkau mesti percaya. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dan dia, engkau mesti bisa membayangkan bahwa sang kebangkitan itu menyatu di dalam dirimu. Itulah yang akan membangkitkan engkau dari antara orang mati nanti. Perkataan. Simpan perkataan. Ingat perkataan yang kau ucapkan. Percayalah, perkataan itu sudah menyatu dengan engkau. Engkau tidak perlu menggunakan seluruh kekuatanmu untuk mengingat-ingat perkataan itu. Tapi engkau mesti percaya, engkau orang paling pintar. Artinya otakmu ini, engkau mesti percaya bisa menyimpan semua perkataan-perkataan Tuhan. Karena engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan.
Jadi engkau tidak perlu gembar-gemborkan. Yang perlu engkau lakukan adalah Tuhan mengatur segala sesuatu. Iya. Di saat semua saudara firman ini saudara, mulai saudara bertumbuh dia, dengan cepat selesailah pekerjaan. Iya. Jadi jangan selalu lihat apa yang terjadi. Enggak. Jangan selalu lihat, oh Iran sama lihat baru aja mereka perang sudah gencatan senjata lagi kan. Orang tadi sudah pikir, oh sudah perang dunia ketiga ya. Ya kan? Ingat masa-masa kemarin. Saking tegangnya, wah rasanya tinggal tekan tombol ini. Israel ingat, wah ketika mereka terdesak gitu. Mati-matilah. Tapi bukan hanya aku yang mati. Semuanya orang-orang kafir harus mati. Itu loh. Dan tahukah saudara, memang mereka menjaga dirinya. Tapi bukankah kalau mereka menolak, merendahkan diri, bukankah mereka sedang menolak Tuhan? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Apa mereka berani mempercayai perkataan itu? Mereka hanya mau menerima Yahweh. Ya, mereka hanya percaya Yahweh. Mereka nggak mau menerima kalau Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu telah menjadi manusia. Iya. Dan sekarang saudara, Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa, dia datang. Memang dia tersembunyi. Namanya Tuhan yang Maha Kuasa. Kita belum melihat pemerintahannya sekarang. Tapi tahukah saudara, begitu engkau tinggal di dalam dia, engkau akan melihat Tuhan segera menyatakan diri. Jangan takut dihakimi. Jangan takut diajar. Jangan takut rasanya engkau seperti terlibat. Jangan pernah takut. Karena ketakutan bukan berasal daripada Tuhan. Kepadamu kuserahkan hidupku. Kalau engkau takut, bilang kepadamu kuserahkan nyawaku. Walaupun saatnya kita mesti berani ngomong kayak gitu. Ya. Tapi lihatlah, ingatlah, engkau mesti percaya penciptamu. Engkau adalah milik penciptamu. Kau mesti percaya. Tenangkan hati. Pandang saja dia. Latihlah memandang Tuhan. Karena dia bilang, lihat aku datang. Lihat, dia datang. Dia sudah datang. Setiap hari saudara, kita bersekutu. Engkau bisa percaya. Dia sangat sama. Iya. Saudara pikir saudara, yang saya alami bersama dengan istri saya, wah itu benar-benar sesuatu yang baru. Sulit sekali menjelaskan itu saudara. Tapi saya lihat kesabaran Tuhan. Hebat sekali. Hebat sekali kesabaran Tuhan. Tapi tahu gak saudara, kadang-kadang saudara, ketika saya merenungkan diri rasanya saudara, berat untuk melanjutkan hidup ini. Rasanya berat sekali. Tapi disitulah kita mengerti kenapa Yesus sampai mengatakan, kalau boleh
Lakukan cara. Tapi jangan ganda. Ya, mungkin mengatakan itu mudah. Tapi mengalami itu, saudara, itu tidak mudah. Engkau nggak mengerti apa yang Yesus alami waktu itu. Ingat, dia tidak pernah takut yang namanya kematian. Tapi ada satu perasaan kengerian yang tak bisa terjelaskan. Tapi ketika engkau mengalami satu kengerian dalam hidup, disitulah engkau mesti percaya Tuhan sudah menang. Simpan dalam hati. Itulah artinya Tuhan menjadi manusia. Dia menang. Yesus sudah menang. Tuhan sudah menang. Disitulah saudara setiap hari kita melihat secercah harapan. Terus kita melihat ada aliran air hidup. Disitulah kita akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan, kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan. Kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan perkataan-perkataan. Kami tahu Tuhan, Engkau yang terus mengajari kami, menyirami kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mendengarkan perkataan-perkataan. Kasih Tuhan, sampai kami beristirahat dalam hadirat-Mu, supaya kami juga membantu segala. Pujilah Tuhan, haleluya, sama-sama.